Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau resume tentang pengembangan media sosial dari nol minggu kedua. Nah, di sini pekan kedua bab satunya kita cara mengatur bio Instagram yang lebih menarik dan menjual. Karena bio adalah elemen kunci profil yang memberikan kesan pertama pada pengunjung, bio menarik dan menjual bisa meningkatkan engagement, bisa meningkatkan jumlah followers, bahkan konversi bisnis kita. Nah, di sini ada cara pentingnya. Pertama, elemen penting dalam bio Instagram yaitu gunakan profil yang jelas. Yang kedua, deskripsi singkat yang menarik tuh yang suka di bio ada 150 karakter. Terus yang ketiganya ada gunakan kata kunci yang relevan. Habis itu keempatnya gunakan emoji secara strategis. Kan emoji itu kayak menggambarkan gitu ya, kayak misalkan pin atau link atau apa kan suka ada emojinya tuh. Terus yang kelima, tambahkan call to action, jadi kayak melakukan tindakan kayak menyuruh orang chat website kayak gitu. Terus gunakan link juga di bio. Nah, di sini ada contoh bio Instagram yang lebih menarik dan menjual. Bisa dilihat nih. Yang pertama itu bio untuk bisnis online, bio untuk freelancer, habis itu bio untuk personal branding. Nah, tips tambahannya untuk bio Instagram yang lebih menjual. Yang pertama, gunakan font unik. Yang kedua, tampilkan keunggulan atau unik selling point. Itu kita jelasin mengapa audiens harus ngikutin kita, mengapa mereka harus beli brand kita, beli barang yang ada di akun kita. Terus kita juga perbaharui bio Instagram secara berkala gitu. Kita bisa ikutin tren. So, habis itu kita keempatnya gunakan highlight atau storan untuk mendukung bio kita, kayak sepertinya ada kayak testimoni produk atau pencapaian gitu. Terus habis itu gunakan link yang memudahkan akses. Kan biasanya kalau misalkan di bio tuh ada link, kita bisa pakai Linktree atau top link atau beacons gitu. Nah, kesimpulannya adalah mengatur bio Instagram dengan baik akan membantu meningkatkan daya tarik dan aktivitas profil kita. Pastikan bio kita tuh jelas, menarik, dan penting. Maksudnya mengandung elemen penting seperti tadi ada kata kuncinya, terus ada link yang relevan ya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kalau bio Instagram itu adalah sesuatu yang pertama yang dilihat bagi pengunjung kayak gitu kan ya. Baru pertama ngelihat akun kita pasti yang dilihat pertama adalah bio Instagram. Jadi di sini bab 2-nya adalah cara optimasi bio Instagram tuh untuk meningkatkan konversi penjualan. Nah, yang pertama adalah kita pahami dulu nih peran bio Instagram dalam konversi. Karena bio Instagram ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi pelanggan. Jadi dengan kita bio yang menarik, inovatif atau informatif, pengunjung tuh akan lebih cenderung untuk mengambil tindakan kayak tadi, bisa mengunjungi website atau ada ikon WA-nya di situ, website WA-nya. Terus yang pertama kan memahami peran nih. Terus yang kedua, elemen penting dalam Instagram itu ada yang pertama itu nama dan username kamu yang relevan. Terus yang kedua, foto profil kamu tuh yang profesional gitu, enggak yang main-main gitu lah. Terus yang ketiga, deskripsi bio kamu tuh yang menarik. Terus juga yang tadi gunakan emoji. Terus ada call to action, jadi kayak berikan mereka sesuatu ajakan tindakan yang spesifik kayak klik link di bio kayak gitu. Terus ada link yang optimal, nah seperti ini. Terus yang tadi kan ada pahami elemen, yang ketiga ada strategi optimasi, itu kita bisa tambahkan kata kunci. Kata kunci itu kemarin kita ada bahas ya di bab yang kemarin. Terus kita bisa tambahkan sorotan, terus ada manfaat hashtag dan username bio gitu. Terus yang keempat ada studi kasus, kayak gitu. Jadi bio Instagram itu kesimpulannya apa? Bio Instagram adalah langkah penting untuk meningkatkan konversi penjualan dengan menggunakan elemen yang tepat, strategi yang tepat, bisa menarik lebih banyak pelanggan dan tingkat penjualan konversi bisnis kita. Oke, setelah tadi kita bahas bab 1 dan bab 2, sekarang kita bahas bab 3, yaitu 4 pilar utama buat konten. Jadi ada 4 nih cara buat konten. Yang pertama kita ada namanya entertain, yang kalian suka lihat tuh ada meme, jokes, atau bahkan challenge kayak konten-konten yang lucu gitulah. Terus yang konten kedua itu ada edukasi, kita beri nilai tambahan, kan suka kayak kita lihat tuh di Instagram ada carousel atau Instagram reels gitu kan, kayak tips and tricks seperti itu. Terus yang ketiganya ada inspirasi, kita buat konten yang membangun koneksi emosional tuh kayak kita motivasi atau bahkan kita ceritakan keberhasilan dan kegagalan kita, terus juga ceritain perjuangan kita. Terus yang keempat ada konvensi, yaitu mendorong tindakan, yaitu kayak jualan gitu ya, jualan jangan bertindak yang dibuat dengan halus tapi nggak terlalu hard selling kayak gitu. Nah, jadi ini adalah 4 pilar penting dalam konten. Oke, selanjutnya ada bab 4, maksimalkan Instagram dengan konten 4 pilar. Nah, jadi konten pilar itu apa sih? Jadi itu adalah kategori utama yang menjadi fondasi akun Instagram kita. Jadi
ya isi konten-konten itu ada 4 pilar itu, ada fondasi. Jadi jaga konten kita lebih fokus, bernilai dan bervariasi. Nah, kenapa 4 pilar itu penting? Pertama itu biar kita nggak kehabisan ide. Yang kedua permudah pembuatan kalender konten kita. Terus yang ketiga menjaga konsistensi branding dan pesan. Terus akun kita tuh lebih profesional dan terarah maksudnya. Terus yang kelima ada audiens, jadi tahu nih apa yang kita harapkan dari akun kita kayak gitu. Jadi ada 4 pilar penting di sini. Yang pertama tadi entertain, contoh 4 pilar penting tadi ya, itu membangun kedekatan, terus kayak biasa tren yang tadi terus ada edukasi, inspirasi dan konvensi. Ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya cara menentukan konten pilar kita. Jadi kita harus kenali, yang pertama kita harus kenali target kita, siapa mereka, masalah mereka apa, atau mereka cari akun apa yang mereka cari dari akun kita. Nah, yang kedua, tentukan tujuan akun kita. Kita buat personal branding kah, edukasi kah, atau jualan gitu. Yang ketiga, gabungkan gaya konten yang kita suka. Mungkin bisa pertama storytelling, desain visual atau reels, bisa edukasi bisnis online atau konvensi. Pokoknya digabung lah dari 4 pilar tadi itu, kalian selang-seling gitu. Jadi ada strategi maksimalin konten tuh kayak ini ya, rotasi konten pilar buat kalender, gunakan format beragam kayak reels, carousel atau story. Terus kita evaluasi dari konten-konten itu, mana yang berapa dari 4 pilar itu mana yang audiens suka. Oke. Kesimpulannya, akun Instagram yang kuat akan bukan yang ramai sesaat, tapi yang punya arah dan makna. Konten pilar membantu kamu membangun akun yang fokus, bernilai, dan disukai audiens. Oke, kita bahas bab 5 ya, cara mencari ide konten. Jadi ada beberapa cara untuk cari kita ide konten. Yang pertama itu, kenapa kita sering kehabisan ide kalau kita buat konten? Karena kita pertama terlalu fokus sempurna. Kita nggak punya strategi konten yang 4 pilar tadi. Terus kita nggak memahami kebutuhan audiens gitu. Kita cuma apa yang mau kita. Terus kita belum punya kebiasaan riset dan dokumentasi gitu. Terus yang kedua, di sini ada beberapa cara mencari ide konten yang di media sosial. Pertama kita ada ATM, yaitu amati modifikasi. Kita bisa cek akun-akun yang sama di niche kita bisa amati mereka apa yang viral, terus kita bisa modifikasi tapi sesuai gaya kita, bukan berarti menceplok ya, tapi kita belajar dari mereka kayak gitu. Terus kita bisa gunakan pertanyaan audiens, kan biasa tuh kalau misalkan ada yang komen, kita bisa jadikan itu sebuah video atau ada Q&A story gitu. Terus yang ketiga, gunakan tools riset konten. Jadi gunakan tools riset adalah kita bisa gunakan tadi Instagram, di TikTok ada searching kan kayak gitu, kita bisa gunakan itu, nanti banyak kata kunci di situ. Terus yang keempat, berdasarkan pengalaman pribadi, kayak kamu cerita inspiratif kamu, studi kasus kayak gagal dan bangkitnya. Terus yang kelima, gunakan format konten yang tetap template, maksudnya itu sama gitu ya. Kayak Senin kamu tips, Rabu tuh kamu bisa edukasi, kayak Kamis mungkin kamu bisa entertain. Jadi kayak yang begitu kamu tuh tahu gitu kamu posting apa gitu. Ya, selanjutnya tuh kesimpulannya, konten yang hebat tidak selalu datang dari ide besar, tapi dari kepekaan terhadap sekitar. Nah, konsistensilah kita mengamati, mencatat, dan memodifikasi kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada bab 5 atau 6 ya. Kita harus riset. Gimana caranya riset kompetitor, yaitu bukan pesaing ya. Pokoknya orang yang sama kayak di niche kita. Nah, yang pertama itu adalah apa itu riset kompetitor. Jadi riset kompetitor adalah proses mengamati, menganalisis akun-akun yang serupa sama kita untuk belajar strategi mereka, menghindari kesalahan, dan menemukan peluang. Jadi bukan untuk meniru ya, tapi untuk belajar dan berkembang. Kenapa harus riset? Riset penting, kayak kita harus tahu tren apa yang disukai audiens, terus kita bisa lihat apa yang berhasil dan tidak, terus kita bisa menemukan celah keunikan yang bisa kita tonjolkan, terus kita bisa membantu merancang strategi konten yang lebih kuat dan menghemat waktu kita. Nah, habis itu di sini ada cara-caranya. Pertama kita niche yang sama, kita tentuin niche yang serupa sama kita. Kedua adalah kita target audiens yang serupa juga. Kalau misalkan dia pelajar, kita juga belajar. So, ukuran akun kita bervariasi. Kita lihat riset dari yang kecil, besar, bahkan yang sedang. Habis itu bahasa atau lokasi yang sama kita. Oke, jadi apa aja yang perlu diisi? Bio, tampil jenis konten, gaya dan bahasa, frekuensi, sama nah itu ada yang kelima untuk konten terusnya ada yang manual sama otomatis kayak gitu. Ini contohnya di sini. Pulangnya adalah amati pesan
jadi diri sendiri. Riset kompetitor akan membantumu menyusun konten yang lebih cerdas, relevan, dan kompetitif. Oke, sekarang aku lanjut ya. Di sini aku kalau nggak salah lanjut bab 7, strategi meningkatkan jumlah followers Instagram secara organik. Apa sih followers organik tuh? Jadi orang yang mengikuti akun Instagram kita secara sukarela, karena mereka tertarik pada konten kita atau pada nilai yang kita berikan lewat konten kita, bukan karena kita beli followers, bukan karena iklan, apalagi karena giveaway. Jadi keunggulannya apa? Keunggulannya mereka lebih loyal, lebih aktif berinteraksi, dan lebih mudah dikonveksi jadi pelanggan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama kita harus optimalkan profil Instagram kita. Ini supaya followers kita naik secara alami ya. Kita gunakan foto profil yang jelas, yang profesional, terus kita tulis bio yang singkat, sertakan CTA-nya, terus juga gunakan link bio untuk bisa kearahkan ke WA. Biasa tuh ada di bio tuh, terus ke website kayak gitu. Terus yang kedua, kita buat konten yang bernilai tinggi secara konsisten. Gunakan 4 pilar tadi, yang entertain, edukasi, inspirasi, dan konvensi ya. Terus juga kita harus posting rutin seminggu minimal 3 sampai 5 kali lah. Terus kita kombinasi, nggak reels terus, bisa carousel, bisa story kayak gitu. Terus juga yang kedua tadi buat buat konten yang bernilai tinggi. Sekarang yang ketiga, gunakan reels untuk jangkauan maksimal. Kalau reels kan biasanya reels itu adalah lebih luas jangkauannya ya. Jadi buat reels, terus abis itu gunakan lagu yang tren atau yang sedang populer tuh. Terus gunakan caption dan CTA-nya. Terus upload dengan konsisten selama 7 kali, berarti sehari 1 ya, seminggu gitu. Karena reels itu bisa menjangkau yang non followers. Kayak misalkan kamu yang followersnya cuma 20, ternyata pas kamu posting reel bisa 200, bisa 1000 gitu. Terus yang keempat, gunakan hashtag yang relevan dan cerdas. Kan kalau kita buat konten tuh kayak hashtag ya, campurkan kita hashtag, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menengah. Terus hindari hashtag yang terlalu umum, yang hashtag yang jarang orang pakai gitu. Terus maksimal tuh 10 sampai 15 hashtag per post gitu. Karena hashtag itu membantu konten kita ditemukan oleh orang baru. Terus kita kalau pakai hashtag adalah yang pemakaiannya udah banyak gitu. Terus yang kelima, bangun interaksi dengan audiens, kayak balas DM, komentar. Terus gunakan fitur story, kayak misalkan ada polling, question box, sama slider. Terus juga kita harus sering buat konten Q&A atau menjawab komentar followers. Sering mention dan repost user generate content. Jadi kalau sering mention itu kita interaksi, kita mention, abis itu kita repost generate itu adalah orang yang beli produk kita. Terus abis itu jadi kayak user generate yang tadi tuh kayak kita tuh testimoniin secara sukarela gitu kan ya, bisa lewat konten, bisa lewat yang lain, terus kita repost video mereka kayak gitu. Jadi itu adalah interaksi sinyal buat ke algoritma bahwa akun kita tuh aktif kayak gitu. Terus yang keenam, ada kolaborasi dan akun lain. Kita kolaborasi itu bisa live bareng, terus kita buat konten yang saling mention di story, terus buat konten bareng, terus kita bisa ikut komunitas niche kita yang sama dan yang relevan. Karena kalau kolaborasi itu kita secara alami bisa saling tukar audiens kayak gitu. Audiens kamu ke aku, audiens aku ke kamu kayak gitu. Terus yang ketujuh, analisis dan perbaiki secara berkala. Jadi kita harus post mana nih yang paling sering dilihat, yang paling sering disimpan. Terus jam tayang terbaik nih, setelah kita post kan kita lihat, oh ternyata jam segini rame, jam segini enggak gitu. Terus juga reels mana yang banyak yang non followersnya. Terus lanjutkan, kalau berhasil kan bisa lanjutkan konten tersebut, tapi kalau misalkan ada yang kurang, kamu bisa perbaiki. Oke, jadi kesimpulannya, followers organik itu hasil dari nilai, konsisten, dan interaksi. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa tumbuh alami, aman, dan bertahan lama di Instagram tanpa beli followers. Oke, selanjutnya, ini bab berapa ya? 8. Kenapa followers Instagram kita nggak nambah? Pahami penyebabnya dan solusinya agar akun kita bisa tumbuh lagi. Jadi yang suka bingung kenapa followers kita segitu-gitu aja. Jadi fenomenanya followers nggak nambah itu karena salah satu masalah umumnya adalah sudah posting terus tapi followers nggak naik-naik. Itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Nah, teknisnya atau kontennya hingga algoritmanya. Nah, penyebabnya yang pertama, akun kita tuh nggak menarik atau nggak relevan. Jadi sama audiens nggak cocok lagi sama dia. Mungkin kontennya juga terlalu juaran terus atau nggak ada variasi gitu. Yang kedua, tidak konsisten posting. Jadi postingnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi
nggak semangat dia postingnya, terus nggak punya jadwal juga, jadi algoritma itu jadi turun, terus nggak ada nilai dalam konten, jadi kontennya itu nggak menghibur, nggak edukasi, nggak inspirasi kayak gitu, nggak jelas manfaatnya, terus kurang interaksi juga, dia jarang balas DM, jarang balas komen, terus jarang story juga, terus salah gunakan hashtag, bisa jadi dia nggak pakai hashtag yang relevan atau yang jarang dipakai orang gitu kan ya, terus dia nggak menggunakan hashtag yang sesuai niche dia. Terus yang keempat, uh, akun tidak dioptimalkan, kayak videonya nggak jelas, CTA-nya nggak ada, tampilan feed-nya nggak menarik. Terus yang selanjutnya nggak gunakan format konten populer, jadi nggak gunain reels, bahkan yang reels yang jangkauannya lebih luas, terus fokusnya pada gambar yang biasa. Jadi kita harus evaluasi ini, akun kita tuh udah posting rutin, terus udah pakai reels belum, terus apa kita membalas komentar atau DM atau konten kita tuh punya nilai 4 pilar tadi, atau kita apakah kita udah menganalisis performa konten kita sebelumnya, terus bio kita menarik atau enggak kayak gitu. Jadi solusinya biar bertambah adalah pertama, posting cara konsisten, buat jadwal kayak sehari mungkin sekali atau seminggu sehari 2 kayak gitu, terus kita kombinasiin carousel, story kayak gitu, terus gunakan format yang reels, jadi reels itu bisa menjangkau non followers, fokusnya pada topiknya mungkin bisa edukasi, bisa sesuatu yang relate. Terus yang kedua, yang ketiga, tambahkan interaksi, kita bisa ajak followers untuk komen dan share, terus bisa DM followers baru yang aktif, terus optimalkan profile, kayak kita ganti bio yang lebih menarik. Itu juga riset winning content, jadi kayak kita riset ini apa namanya, konten mana yang lebih perform, bisa dari kompetitor ya. Terus gunakan hashtag yang tepat, aku bilang kayak hashtag yang sesuai niche kita, terus hashtag yang sering dipakai orang kayak gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada bab selanjutnya, 3 alasan kenapa orang unfollow akun Instagram kamu. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa sih orang Instagram kita tiba-tiba followersnya berkurang. Padahal rajin posting. Nah, unfollow itu wajar. Kalau terjadi terus-menerus, kita perlu evaluasi. Kita perlu tahu kenapa mereka pergi supaya kita bisa memperbaikinya. Nah, 3 alasan utama kenapa mereka pergi atau unfollow kamu. Yang pertama, kontennya itu nggak relevan atau bosenin. Kayak yang tadi aku bilang, konten itu nggak sesuai lagi sama mereka. Atau kita terlalu banyak posting jualan. Atau kontennya itu monoton. Nah, kita bisa solusinya nih, kita gunakan 4 pilar tadi. Kamu bisa selang-seling sama entertain, edukasi, inspirasi. Kamu bisa selang-seling story, reels, atau apa namanya postingan single. Terus kamu juga bisa apa namanya perbaiki dengan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens, bukan kebutuhan apa yang kamu mau. Nah, terus juga yang kedua, jangan terlalu sering, jangan juga terlalu jarang. Karena kalau terlalu sering tuh mereka merasa spam, merasa ih kok dia posting terus. Kalau terlalu jarang bikin akun kita tuh gak aktif dan followers lupa, jadinya ini gak aktif, aku unfollow gitu. Solusinya apa? Solusinya kamu apa namanya posting 3 sampai 5 atau bahkan sehari 1. Terus gunakan story setiap hari biar jaga terhubung, biar ketahuan kalau kamu tuh aktif. Terus buat kalender juga biar lebih terencana gitu. Terus yang terakhir, kurang interaksi dan tidak terlihat autentik. Jadi nggak pernah balas komentar, nggak pernah balas DM. Terus kelihatan itu kayak ngejar angka aja, kayak ngejar followers, ngejar apa namanya doang, like sama share doang. Jadi nggak ada sentuhan personal gitu. Solusinya apa? Aktif balas DM, terus gunakan fitur yang kayak polling, Q&A di story, terus ceritakan sisi personal atau perjalanan kita. Oke, jadi kebanyakan ada juga studi kasus di sini yang mengalami penurunan 300 followers dalam 1 bulan. Setelah ditelusuri, jadi 80% kontennya promosi produk. Terus dia juga gak membalas komentar atau engagementnya dia. Terus juga jarang update story. Nah, solusi yang dilakukan yang pertama adalah tambah konten edukatif tentang itunya dia, fashion. Terus harus aktif di story atau fitur polling. Terus balas semua komentar yang masuk. Karena hasilnya adalah engagement kita naik dan penurunan followers menjadi lebih itu, penurunan followers menjadi berhenti gitu, nggak banyak. Oke, kesimpulannya, orang unfollow bukan karena mereka benci kamu, tapi karena mereka tidak lagi melihat manfaat dari mengikuti kamu gitu. Tugas kita adalah menjaga nilai dan koneksi emosional setiap konten yang dibuat gitu. Jadi bukan berarti mereka benci, bisa jadi mereka udah nggak relate dan nggak lihat lagi manfaat itu dari konten kita. Oke, cukup sekian. Ini adalah hasil resume selama 1 minggu. Assalamualaikum.